Urban farming atau pertanian perkotaan merupakan sebuah upaya pemanfaatan ruang minimalis yang terdapat di perkotaan untuk dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi yang mana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Urban farming merupakan suatu gerakan yang dimulai di Amerika Serikat sebagai upaya terhadap buruknya situasi dan kondisi ekonomi beberapa negara pada saat Perang Dunia, terutama tingginya harga sayuran pada kala itu. Sekitar 20 juta Victory Garden dibuat selama Perang Dunia Kedua. Victory Garden berupa kegiatan membangun taman di sela-sela ruang yang tersisa. Hasil dari program tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat mampu menyediakan 40% kebutuhan pangan warganya pada waktu itu. Berbeda dengan Amerika Serikat, gerakan urban farming di Indonesia muncul akibat kesadaran masyarakat akan kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH dan banyaknya ruang atau lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan. Pelopor dari gerakan urban farming ini adalah Ridwan Kamil yang muncul pertama kali Jakarta pada akhir tahun 2011 dan menjadi komunitas Jakarta Berkebun yang mana saat ini telah berkembang menjadi Indonesia Berkebun dan telah menyebar di 33 kota dan 9 kampus di seluruh Indonesia. Taman Lokomotif berada di Jalan Tengku Umar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Taman Lokomotif ini secara resmi didirikan pada 24 Januari 2020 oleh Bupati Bojonegoro Anam Muamanah bersama dengan PT KAI. Fungsi dari Taman Lokomotif ini yaitu meningkatkan keestetikan kota dan juga dengan banyaknya pohon yang berada di taman ini dapat menghasilkan oksigen dan juga meningkatkan kualitas kota. Taman Lokomotif berguna untuk mengembangkan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan sosial. Di Taman Lokomotif ini terdiri dari 16 jenis tanaman dan 9 jenis bunga. Salah satu jenis pohon yang ada di taman ini yaitu pohon tabebuya. Pada Taman Lokomotif ini juga disediakan fasilitas seperti taman lansia, taman bermain anak, dan spot olahraga. Dan semua fasilitas itu terbuka untuk umum. Kemudian saya akan membahas salah satu contoh dari urban farming atau pertanian perkotaan yaitu Taman Ekspresi. Taman kota ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Putri Risma Harini pada tanggal 7 Mei 2011 dengan nama Taman Ekspresi. Dikarenakan lokasi taman di bantaran Sungai Kalimas, lebih tepatnya di depan kantor Departemen Pendidikan di Jalan Genteng Kali, maka sepanjang taman dibangun balkon menghadap sungai sehingga kita bisa menikmati Sungai Kalimas dan aktivitas yang dilakukan di sungai. Taman kota ini dilengkapi dengan bangunan perpustakaan. Di dalam gedung perpustakaan tersedia pula toilet kering, ruang baca perpustakaan model lesehan. Dari lokasi Taman Ekspresi ini kita juga bisa melihat dari kejauhan semburan air mancur taman buah-buahan yang air semburannya berubah-ubah. Di Taman Ekspresi ini ditanami berbagai jenis tumbuhan dan lingkungannya bersih dan sangat nyaman untuk pengunjung yang ingin datang. Adalah Taman Royal Garden yang berlokasi di Perumahan Royal Garden, Kemayoran, Bangkalan. Fungsi dari Taman Royal Garden ini adalah untuk menambah estetika kota. Selain itu, dengan adanya Taman Royal Garden ini akan meningkatkan jumlah ruang kawasan hijau. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pohon yang ditanam di Taman Royal Garden. Dari banyaknya pohon yang ditanam di Taman Royal Garden ini tentu saja akan meningkatkan oksigen di sekitar tempat tersebut sehingga kualitas lingkungan di tempat tersebut akan meningkat pula. Taman Prestasi merupakan bagian dari peningkatan kawasan tepi Sungai Kalimas, Surabaya yang cukup berhasil berfungsi sebagai ruang publik. Meskipun masih jauh dari perkembangan taman di luar negeri, tetapi taman ini sudah mampu berfungsi sebagai ruang publik di mana pengunjung dari berbagai kalangan dapat menikmati taman ini beserta dengan fasilitasnya. Lalu
Taman ini berletak di sepanjang jalan Ketabangkali, Surabaya, dan berdiri di atas tanah sepanjang 650 meter. Salah satu tujuan adanya taman ini adalah agar keluarga-keluarga di Surabaya dapat bersantai di hari liburnya. Dan taman ini dimulai pada tahun 2004 hingga 2007, yang awalnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan setelah itu dikembangkan lagi oleh Dinas Pertamanan. Upaya perbaikan taman ini yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan tidak hanya untuk melengkapi fasilitas bermain untuk anak-anak, namun juga penambahan vegetasi penghijauan yang dilengkapi hamparan bunga dan tanaman hias daun. Di dalam taman terdapat 34 permainan anak-anak meliputi jungkat-jungkit, ayunan, panjatan, seluncur, carousel, serta playground set yang tersebar di seluruh kawasan.